his debut here. Want to say thank you to all the warga negara Republik Indonesia terhadap atlet sepak bola atas nama The tournament in July, August will be different. It's difficult to bring. Kabarnya, ada 4 pemain keturunan yang akan dirampungkan proses naturalisasinya. Rata-rata kemarin naturalisasi yang pertama kan mereka usia 18-19, jadi memang 1 di antaranya berposisi sebagai kiper, sebagai pesaing maupun pelapis Maarten Paes. Bahkan calon kiper naturalisasi timnas Indonesia ini disebut memiliki kualitas lebih hebat dari Maarten Paes. Informasi ini sudah dibagikan secara luas oleh salah satu konten kreator yang juga mantan pemain sepak bola, Yusa Nugraha. Yusa Nugraha diketahui sebelumnya sempat bertemu dengan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Melalui video yang diunggah pada akun YouTube pribadi, Yusa menyebut bahwa nanti akan ada 4 pemain naturalisasi baru. Menariknya, salah satu pemain disebut berposisi sebagai kiper dan dinilai lebih hebat dari sosok Maarten Paes. Kabar soal adanya penjaga gawang baru tentu membuat publik tanah air penasaran. Kira-kira, siapa sosok yang bakal menjadi saingan baru 2 kiper lokal, Hernando Ari dan Nadeo Argawinata ke depannya? Berarti nanti akan ada 4 pemain lagi yang insya Allah gabung ke timnas Indonesia. Striker baru nanti bisa merujuk kepada Ole Romeni, meski posisi aslinya sebagai sayap kanan, atau juga bisa di kiri. Yusa Nugraha juga menyebutkan ciri-ciri sang pemain, yang memang bukan striker murni untuk melengkapi Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. 2 pemain Super League dikabarkan menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kedua pemain itu ialah Ciro Alves dan David da Silva yang bermain untuk Malut United. Ciro Alves mengajukan permohonan naturalisasi menjadi WNI pada Desember 2025. Kami mendukung proses naturalisasi Ciro menjadi WNI, kata asisten manajer Malut United. Jika berkas permohonan telah lengkap dan sesuai, dapat kami proses segera melalui sistem AHU online. Harapannya, Ciro dapat membantu meningkatkan ekosistem sepak bola Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Ciro Alves memang sudah lama bermain di Liga Indonesia. Pemain 36 tahun itu telah bermain di Indonesia sejak 2019. Syarat tinggal 5 tahun berturut-turut bisa jadi dipenuhi oleh Ciro Alves. Ciro Alves sendiri pernah bermain untuk timnas U20 Brazil pada 2009. Pemain berposisi sebagai sayap kanan itu belum mencatatkan caps di timnas senior Seleção. Sementara itu, pemain Brazil lainnya David da Silva dikabarkan menyusul Ciro Alves untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sebelumnya ia sempat bermain di Malaysia pada 2021. David da Silva sempat membela Persebaya ada 2018-2019 dan 2019-2021. Jika benar menjadi WNI, maka pemain 36 tahun itu berpeluang dipanggil untuk memperkokoh skuad Garuda. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Kekuasaan pemanggilan pemain sepenuhnya ada di tangan John Hartman. Ciro Alves dan David da Silva juga sudah masuk usia senja, meski masih cukup produktif mencetak gol di liga. 2 pemain keturunan Indonesia, Pascal Struijk dan Jayden Oosterwolde, belum terpikirkan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Struijk dan Oosterwolde sudah cukup lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Namun sejauh ini keduanya masih kukuh berharap ada pintu terbuka bisa memperkuat timnas Belanda. Struijk jadi andalan di pertahanan tim asuhan Daniel Farke. Bek berusia 26 tahun itu juga merupakan wakil kapten Leeds. Bermain untuk timnas Belanda masih selalu jadi impian saya. Itu tergantung bagaimana performa saya di lapangan. Anda harus memastikan pelatih tidak bisa mengabaikan Anda. Sejauh ini saya bermain baik, jadi saya berharap bisa terus seperti ini, ucap Struijk dikutip dari ESPN Belanda. Mimpi serupa tersimpan di benak Oosterwolde. Pemain klub papan atas Liga Turki Fenerbahce itu masih menunggu kesempatan untuk bisa bermain di timnas Belanda. Oosterwolde saat ini berusia 24 tahun. Ia punya darah Indonesia dari sang ibu, lalu ayah berasal dari Suriname. Ya, masih menjadi mimpi saya untuk bermain bagi timnas Belanda. Ibu saya berasal dari Indonesia dan ayah saya dari Suriname. Jadi mereka menghubungi saya setiap bulan menanyakan apakah saya ingin bermain untuk Indonesia atau Suriname. Namun saya masih ingin bermain untuk timnas nasional Belanda.
Pelatih Bulgaria Alexander Dimitrov menyebutkan, pergantian juru taktik timnas Indonesia dari Patrick Kluivert ke John Hartman memperlihatkan ambisi besar negeri kepulauan. Bulgaria akan menjadi salah satu peserta FIFA Series di Indonesia pada Maret 2026. Indonesia merupakan negara yang tidak asing bagi Alexander Dimitrov, karena pelatih Bulgaria tersebut sudah pernah merasakan atmosfer sepak bola Indonesia, baik sebagai pemain maupun pelatih 2 dekade lalu. Dia juga mengikuti perkembangan di Indonesia, termasuk pergantian pelatih dari Patrick Kluivert ke John Hartman. Menurut Dimitrov, Indonesia merupakan tim yang paling berambisi lolos ke Piala Dunia. Sebelumnya, impian masyarakat Indonesia untuk menyaksikan timnas senior tampil di Piala Dunia 2026 kandas setelah menelan 2 kekalahan dari Saudi Arabia dan Irak di putaran 4 kualifikasi. Setelah memecat Kluivert, PSSI kembali melanjutkan impian lolos ke Piala Dunia pada 2030 di bawah asuhan John Hartman. Dimitrov mengatakan Indonesia mempunyai sumber daya, terutama finansial untuk mewujudkan ambisi tersebut, sekaligus mengobati kekecewaan. Indonesia adalah negara yang banyak berinvestasi di sepak bola. Ini dibuktikan dengan fakta tahun lalu Patrick Kluivert menjadi pelatih tim ini, dan asistennya serta kepala taktik sepak bola Indonesia adalah spesialis dari Belanda. Jadi ini adalah negara di mana sepak bola adalah agama. Berkembang sangat-sangat cepat dengan sumber daya keuangan yang sangat-sangat, saya harus katakan besar, katanya. FIFA Series ini juga memberi kesempatan bagi Bulgaria untuk bertemu dengan tim sepak bola lain dari benua lain dengan mentalitas yang berbeda. Hal itu dianggap akan membantu, terutama dari sudut pandang komunikasi, untuk menjalin kontak yang baik. Pria 49 tahun ini kemudian mengenang pengalamannya sebagai pemain Persipura Jayapura pada 2003 hingga 2005, serta menjadi asisten pelatih di Mutiara Hitam dan timnas senior. Di Indonesia, sepak bola adalah agama. Saya hanya akan mengatakan, ketika masih menjadi pemain sepak bola, ada 5.000 orang yang hadir di latihan kami. Presiden Indonesia Prabowo Subianto foto bareng Zinedine Zidane di sela-sela World Economic Forum. Netizen harap Zizou jadi pelatih timnas Indonesia. Hal itu diposting Presiden Prabowo di sosial media pribadinya. Prabowo mengajak putranya di diet, sementara Zidane juga mengajak anaknya Theo Zidane. Hari ini di sela-sela World Economic Forum, saya bertemu dan berdiskusi dengan legenda sepak bola dunia, Zinedine Zidane yang juga bersama putranya, Theo Zidane. World Economic Forum merupakan organisasi internasional nirlaba yang bersifat multi-stakeholder, yang mendorong kerjasama antara para pemimpin global untuk menghadapi tantangan dunia melalui dialog dan kolaborasi lintas sektor. WEF Annual Meeting 2026 mengusung tema A Spirit of Dialogue yang menekankan pentingnya semangat dialog terbuka dan kolaboratif di tengah ketidakpastian ekonomi serta dinamika geopolitik global. Event itu digelar di Davos, Swiss. Timnas Indonesia punya pelatih baru John Hartman dengan kontrak 2 tahun plus opsi 2 tahun yang mulai bekerja di awal tahun 2026 ini. Zinedine Zidane memang pelatih top, sudah sukses ketika menukangi Real Madrid. Zidane diproyeksi jadi pelatih timnas Prancis ganti Didier Deschamps setelah Piala Dunia 2026. Saya berjanji Peran Republik Indonesia terhadap atlet sepak bola atas nama Saudari Isabel. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain naturalisasi sekaligus di turnamen FIFA Series 2026. Mulai dari pemain berlabel Liga Inggris atau Premier League hingga ex-bintang Timnas Brazil Junior. Turnamen FIFA Series 2026 akan berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Jakarta bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah. FIFA Series 2026 sendiri masuk kalender resmi FIFA. Dengan status tersebut, setiap hasil pertandingan yang diraih tim peserta akan berdampak langsung terhadap perolehan poin dan posisi di ranking FIFA. Format kompetisi FIFA Series terbilang unik karena menggunakan sistem grup, tetapi tidak semua tim saling bertemu. Setiap negara hanya akan memainkan 2 laga. Sejauh ini belum diumumkan secara resmi negara mana saja yang akan menghadapi timnas Indonesia.
Namun beredar kabar bahwa lawan yang akan dihadapi yakni Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon atau Yunani. Meski demikian, kehadiran tim-tim tersebut menjadi tantangan menarik bagi pelatih baru skuad Garuda, John Hartman. Selain mencoba strategi, ajang ini juga bisa menjadi kesempatan baginya menurunkan pemain-pemain naturalisasi baru. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang berpotensi mengikuti turnamen FIFA Series 2026? Berikut daftarnya. Ciro Alves saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Jika prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia dipanggil John Hartman. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, bukan tidak mungkin ex-pemain timnas Brazil U20 ini dipanggil. Apalagi ia masih cukup produktif bersama Malut United musim ini dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 17 laga. Sama seperti Ciro Alves, pemain Malut United ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dengan minimnya striker di timnas Indonesia saat ini, John Hartman berpotensi memasukkannya ke tim Merah Putih. Ex-penyerang Persib Bandung ini juga masih cukup tajam dengan mencetak 7 gol dan 3 assist pada musim ini. David Da Silva pun cukup berpengalaman dengan sepak bola Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang telah lama dinantikan untuk dinaturalisasi. Meski sempat mengaku masih menunggu panggilan timnas Belanda, bukan tidak mungkin keputusannya berubah. Secara performa, bek 26 tahun ini juga masih sangat impresif. Ia menjadi pemain kunci Leeds United di Premier League dengan catatan 20 penampilan dan mencatatkan 1 assist. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di 5 liga top Eropa. Ia saat ini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Penampilan bek 22 tahun ini pun cukup impresif bersama Wolfsburg. Ia telah mencatatkan 10 penampilan di seluruh kompetisi. Pelatih timnas Indonesia senior yang baru, yakni John Hartman, resmi diperkenalkan kepada publik beberapa waktu yang lalu. Melansir dari laman resmi PSSI, pssi.org, pelatih asal Inggris tersebut ditunjuk oleh PSSI menjadi arsitek kepala timnas Indonesia senior setelah sebelumnya posisi tersebut mengalami kekosongan selama beberapa waktu. Ditunjuknya nama John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia tentunya tak lain dan tak bukan karena misi PSSI yang menargetkan timnas Indonesia mampu berlaga di ajang Piala Dunia 2030 mendatang. Rekam jejak John Hartman yang cukup berpengalaman dan berprestasi bersama timnas Selandia Baru dan Kanada juga menjadi salah satu faktor ditunjuknya pelatih berusia 50 tahun tersebut menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Lebih lanjut lagi, John Hartman sendiri juga mengakui jika visi misi yang diinginkan oleh PSSI cukup sejalan dengan apa yang dia kehendaki saat ini, khususnya mengenai keberlanjutan program naturalisasi pemain keturunan di skuad Indonesia. Program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dan menuai kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir, turut mempengaruhi keputusan John Hartman memilih timnas Indonesia sebagai tempat berkarir selanjutnya. Bahkan John Hartman sendiri secara langsung ingin segera melakukan evaluasi dan pemantauan para pemain diaspora dan keturunan di Eropa. Melansir dari laman beritasuara.com, 14 Januari 2026, John Hartman bahkan sudah menetapkan kriteria dan persyaratan mutlak bagi para calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni bermain di liga teratas di benua Eropa. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang bermain di 5 liga top dunia. Terdengar gila bukan syarat tersebut? Bagi sebagian orang, mungkin persyaratan yang ditetapkan oleh John Hartman tersebut sedikit susah untuk dipenuhi. Namun sejatinya, syarat tersebut masih bisa dipenuhi oleh beberapa pemain diaspora atau calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Peluang tambah naturalisasi di timnas Indonesia masih terbuka lebar. Melihat syarat yang ditetapkan oleh John Hartman terkait calon pemain naturalisasi timnas Indonesia memang terlihat cukup sulit dipenuhi. Namun sejatinya tak sesulit yang dikira banyak orang. Saat ini ada beberapa nama punggawa pemain naturalisasi timnas Indonesia yang merumput di kasta tinggi atau liga papan atas Eropa.
Contohnya ada nama Jay Itzes dan Emil Audero di Serie A Liga Italia, Dean James, Miliano Jonathans dan Justin Hubner di kasta Eredivisie Liga Belanda, dan Kevin Dix yang bermain di kasta Bundesliga Jerman. Lalu bagi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, ada beberapa pemain yang bisa diproyeksikan menjadi pemain baru Timnas Indonesia. Ada nama Tristan Guyer yang bermain di kasta Eredivisie Liga Belanda. Lalu ada nama Lauren Ulrich yang kini bermain di kasta Bundesliga Jerman, dan beberapa nama lainnya yang bisa diproyeksikan menjadi pemain naturalisasi Timnas. Selain itu, John Hartman juga mensyaratkan para pemain memiliki kecakapan dan pemahaman strategi yang cukup baik sebelum dinaturalisasi. Tak hanya itu, jam terbang pemain juga akan jadi acuan dari proses naturalisasi tersebut ke depannya. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang karir perjalanannya menceritakan kisah terbaik. Dan karir sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi. Meskipun syarat yang ditetapkan John Hartman tersebut terdengar cukup sulit dan gila, akan tetapi sejatinya masih bisa dipenuhi jika para scouting dan pemandu bakat PSSI bisa jeli mencari pemain dengan kriteria tersebut. Kini kita akan menunggu siapakah pemain naturalisasi baru yang akan bergabung dengan skuad Garuda ke depannya. Bek Leeds United Pascal Struijk baru-baru ini memberikan tanggapan terkait derasnya permintaan dari pendukung Timnas Indonesia agar dirinya bersedia dinaturalisasi. Ia mengaku sangat terkesan dengan perhatian luar biasa yang diberikan oleh penggemar skuad Garuda. Pemain yang lahir di Belgia ini memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari pihak mamanya. Meski demikian, Struijk menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini belum tertuju pada peluang membela tanah leluhurnya. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka sangat ingin saya ke sana, ujar Struijk dilansir ESPN Belanda. Antusiasme besar dari publik Indonesia kerap terlihat melalui kolom komentar di akun media sosialnya. Fenomena tersebut dipandang oleh Struijk sebagai bukti nyata betapa besarnya gairah sepak bola di sana. Itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang sangat besar. Semua penggemar yang berkomentar di bawah unggahan Instagram saya itu cukup lucu. Saat ini bek berusia 26 tahun tersebut sedang menikmati masa-masa keemasan dalam karir profesionalnya bersama Leeds United di Premier League. Ia tercatat sebagai pemain pilar yang konsisten dan telah tampil sebanyak 20 pertandingan pada musim ini. Performa gemilang di level klub membuat Struijk tetap memelihara harapan untuk bisa menembus Belanda di bawah asuhan Ronald Koeman. Ia menyadari bahwa kunci untuk dipanggil ke level internasional adalah dengan terus menjaga konsistensi di lapangan hijau. Bermain untuk Timnas Nasional Belanda masih selalu menjadi impian bagi saya. Itu tergantung pada bagaimana performa saya di lapangan, tegas Struijk. Anda harus memastikan pelatih tidak bisa mengabaikan Anda. Sejauh ini saya bermain dengan baik, jadi saya harap bisa terus seperti ini, sambungnya. Mantan pemain Timnas Belanda U17 ini percaya bahwa kerja kerasnya di Premier League akan membuahkan hasil. Ia optimis layak mendapatkan kesempatan jika mampu mempertahankan level permainan terbaiknya secara terus-menerus. Jika Anda tampil di level tertinggi, menurut saya Anda layak mendapatkan kesempatan. Tapi saya bukan pelatih nasional, imbuhnya. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? The tournament in July, August will be different. It's difficult to bring anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain naturalisasi sekaligus di turnamen FIFA Series 2026. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Mulai dari pemain berlabel Liga Inggris atau Premier League hingga ex-bintang Timnas Brazil Junior. Turnamen FIFA Series 2025 akan berlangsung pada 23 sampai 31 Maret 2026. Jakarta bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah. FIFA Series 2026 sendiri masuk kalender resmi FIFA.
Dengan status tersebut, setiap hasil pertandingan yang diraih tim peserta akan berdampak langsung terhadap perolehan poin dan posisi di ranking FIFA. Format kompetisi FIFA Series terbilang unik karena menggunakan sistem grup, tetapi tidak semua tim saling bertemu.